Ini saya jadi penasaran teman-teman muslim, apakah tidak ada yang punya GERD kah? Kenapa kalian bisa kuat sampai buka puasa? Ya kalau sahurnya kayak begitu, kagak heran siang-siang GERD ente kumat. Ini buat jadi perhatian buat teman-teman semua, yaitu apa yang kalian makan pas lagi sahur. Selamat datang di sesi MPR menjawab pertanyaan rakyat. Gue sering banget nemu kasus kayak begini. Sahurnya makan yang manis-manis, gorengan, sampai makanan instan. Terus baru jam 10-11 siang, perut udah mual, perih, dada kerasa panas, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mokel. Apalagi kalau sebelumnya punya riwayat asam lambung atau GERD. Ya udah itu obrolan soal. Buat penderita MAH atau GERD teman-teman, makanan seperti UPF atau makanan manis-manis seperti itu tidak disarankan dikonsumsi pada saat sahur. Kenapa? Karena makanan seperti itu bisa mengganggu regulasi dari asam lambung. Sehingga produksi asam lebih cepat dan lebih tinggi. Apalagi kalau misalkan kita lihat makanan yang tadi dimakan, itu dia dicampur sama susu. Susu itu mengandung lemak, di mana lemak itu bisa memicu produksi asam lambung lebih tinggi. Di kondisi kosong seperti sahur tadi, kalau misalnya produksi asam lambung itu meningkat, dia bisa mengiritasi dinding dari lambung, sehingga jadinya nyeri. Ujung-ujungnya muncul deh keluhan kayak panas, perih, mual, muntah. Itu loh, jadi itulah akibat dari lambung yang teriritasi tadi. Bahkan gejala itu bisa muncul beberapa saat setelah kita sahur. Karena itu sebaiknya, lihat nih, dua hal yang harus diperhatikan, makanan yang dimakan dan penjadwalan makan. Intinya, kalau makan pas sahur, usahain yang tinggi protein dan serat. Kenapa tinggi protein dan serat, dok? Supaya bisa lebih tahan puasanya dan produksi asam lambung itu juga kagak heboh. Tapi kalau bisa, persiapan ini juga dicicil sebelum bulan puasa. Supaya apa? Supaya lambung kita itu lebih siap. Mulai deh tuh, hindarin makanan yang bisa memicu produksi asam lambung dan jaga keseimbangan saluran cerna kalian. Supaya sebelum dan selama puasa, gejala GERD atau MAH itu tidak sering kambuh dan mengganggu jalannya puasa kalian. Dok, kalau buat bantu jaga pencernaan dan lambung pas puasa, probiotik boleh diminum nggak? Misalnya kayak gini. Nah, bagus pertanyaannya. Probiotik itu boleh diminum. Dia juga bantu jaga keseimbangan bakteri baik di saluran cerna. Bahkan, pada beberapa penelitian, probiotik itu bisa jadi pilihan suplementasi untuk GERD. Misalnya, Proemon tadi ya, dia udah mengandung 7 bakteri baik yang hidup dan aktif. Dia udah ber-BPOM, halal, dan juga kalorinya itu rendah. Dengan kamu minum bakteri itu, ekosistem usus kamu jadi baik, pencernaan kamu juga jadi baik. Makanya, ingat ya, kalau misalkan punya asam lambung atau GERD, pas puasa itu harus hati-hati. Perhatiin apa yang dimasukin dan waktu makannya. Kalau bisa, mulai juga atur pola makan, dan siapin pencernaannya dari sebelum puasa. Biar pas puasa, nanti nggak kaget. Dan ingat ya, puasa itu bukan ajang balas dendam. Semuanya harus normal-normal aja, begitu.